don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Para petinggi Ducati angkat bicara di podium tentang ejekan terhadap Marc Marquez dengan mengatakan bahwa ia adalah taruhan besar untuk MotoGP musim depan. Permusuhan penggemar Italia terhadap Marquez sudah ada sejak lama, mungkin karena menurut beberapa orang, pembalap asal Cervera itu mencegah Valentino Rossi memenangkan kejuaraan dunia ke-10-nya. Namun, ejekan terhadap pembalap Gresini itu tidak dapat menggambarkan penggemar sepeda motor, apapun pembalapnya. Mereka semua pantas dihormati karena mereka mempertaruhkan nyawa mereka di setiap tikungan. Kasus terbaru adalah kasus Marquez pada MotoGP San Marino 2024 di sirkuit Misano. Pada kesempatan itu, tampaknya Francesco Bagnaia yang secara tidak sadar memicu ejekan terhadap pembalap 31 tahun tersebut setelah pernyataannya yang menghasut kepada Alex Marquez. Setelah insiden di Aragon, Bagnaia menuduh Alex Marquez sengaja menyebabkan kecelakaan. Namun, pembalap Italia itu segera memperbaiki kesalahannya, menyadari bahwa panasnya situasi itu telah mempermainkannya dan ia meminta maaf kepada Alex sebelum memulai akhir pekan di Misano. Meskipun tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, peluit untuk Marquez saat namanya diumumkan melalui pengeras suara saat ia naik ke podium teratas terlihat jelas. Pembalap yang menggunakan nomor 93 itu menang di kandang Bagnaia dan Bastianini dan juga rumah dari musuh bebuyutannya, Valentino Rossi. Dia jelas bukan protagonis meskipun ia adalah pemenang balapan dan karena alasan ini, tarian selebrasinya tidak segembira biasanya. Misano adalah medan yang tidak bersahabat bagi keluarga Marquez. Pertanda itu tidak disetujui oleh Bagnaia dan para petinggi tim Ducati. Sang juara bertahan meminta para penggemar untuk tidak mencemooh Marquez, mencoba menengahi dan menenangkan keadaan. Sebuah sikap yang bukan pertama kalinya kita melihat Bagnaia melakukannya. Selain itu, wajah General Manager Ducati, Luigi Dall'Igna dan Davide Tardozzi mencerminkan bahwa mereka tidak menyukai apa yang mereka dengar di podium. Seorang juara 8 kali telah menang hari ini. Ia bukan penjahat, ia adalah pembalap yang luar biasa dan kami telah bertaruh besar kepadanya untuk tahun depan, ucap Tardozzi menambahkan. Sementara itu, fairing baru, yang tampilannya mirip milik Ducati, komponen sasis, dan aerodinamika baru menjadi agenda para pembalap RC213V. Namun, itu tidak membuat Joan Mir dari Repsol Honda merasa puas. Kami mencoba aero, kami mencoba hal-hal yang pernah kami coba pada uji coba sebelumnya yang tidak berhasil, kata Mir. Saya berharap lebih. Saya mengharapkan lebih dari tes ini. Untuk mencoba hal-hal yang tidak berhasil dengan benar, untuk mencoba lebih banyak hal. Mereka melakukan pekerjaan yang hebat pada sisi aerodinamis tetapi, dalam balapan, kami tidak melakukan peningkatan sama sekali. Saya mengharapkan lebih banyak lagi. Yang sedikit membuat saya khawatir adalah tes berikutnya akan diadakan di Valencia, dan itu akan menentukan tahun depan. Kami masih jauh dari itu, untuk memiliki satu lini kerja, dan ide untuk membuat sepeda yang kompetitif untuk tahun depan. Kami masih sangat jauh dari itu. Kita perlu bekerja lebih keras untuk mempersingkat proses evolusi. Mir mengakui satu-satunya hal positif dari uji coba 1 hari tersebut, aerodinamika dapat memberi Anda lebih banyak kemampuan untuk berbelok di tikungan cepat. Ini hal kecil yang sangat membantu. Terutama di trek ini, di tikungan 11, hasilnya positif. Untuk WLE, sedikit lebih baik. Saya senang akan hal itu, namun kecewa dengan sisi lain. Berbeda dari Mir, rekan setimnya Luca Marini memberikan sedikit harapan. Kami mampu merasakan perbedaan dalam apa yang Honda bawa ke sini dan saya berharap masukan saya dapat membantu mereka menentukan arah yang harus dituju. Saya pikir kami menemukan beberapa hal positif tidak hanya untuk masa depan, tetapi juga untuk beberapa balapan berikutnya. Bos Gresini Racing berbicara tentang kemenangan Marc di San Marino dan cemoohan sang pembalap.
Tim Gresini Racing dinyatakan sebagai penjual akhir pekan pertama Misano, sirkuit kandang tim. Setelah kemenangan di sprint dan balapan pada hari Minggu, suasana luar biasa di dalam tim pemilik dan bos, Nadia Padovani, sungguh luar biasa. Di Gresini mereka menyentuh langit, dan mewujudkan impian yang lahir dari ambisi juara 2x125cc, Fausto Gresini. Di atas panggung di San Marino, ini adalah kesempatan ideal untuk sekali lagi memberikan penghormatan kepada Faust. Seharian pembalap Gresini meninggalkan warna biru dan merahnya dengan warna hitam putih, dengan estetika retro, mengenang masa-masa pendiri tim berlaga. Keduanya pun mengganti jas dan helmnya mengikuti garis retro yang sudah diumumkan oleh tim bertanda, Men in White. Nadia Padovani sendiri menjadi juru bicara kebahagiaan pasca kemenangan tersebut. Sungguh luar biasa melihat Mark naik ke podium teratas dengan pakaian retro yang mengingatkan pada Grand Prix tahun 1980-an di mana suami saya membalap. Dia pantas mendapatkan kepuasan tersebut atas semua yang telah dia lakukan dan berikan kepada dunia sepeda motor, begitulah ungkapan pemilik Gresini Racing ini. Permusuhan fans Italia dengan Marc Marquez tidak datang mulai sekarang. Karena menurut beberapa pembalap Katalan itu menghalangi Valentino Rossi memenangkan Piala Dunia ke-10-nya. Saat selebrasi di podium Grand Prix Misano, ejekan tersebut kembali terjadi. Pembalap Cervera itu menang di kandang Bagnaia dan Bastianini, dan peluit saat menyebut namanya sebagai pemenang pun terdengar jelas. Beberapa ejekan yang tidak disetujui oleh Bagnaia dan bos Ducati. Kini pimpinan Gresini Racing yang memberikan pendapatnya mengenai hal tersebut, ejekan dari beberapa follower, adalah sebuah gestur yang juga merugikan kami. Yang merupakan tim dari sini, ujarnya, dan juga menutupnya dengan kalimat berikut, kami telah melewati banyak hal dengan kematian Kato. Sementara itu, CEO Pramac Racing, Paolo Ciampinotti mengungkapkan apa yang mendorong Jorge Martin maju sepanjang menjalani balapan MotoGP musim ini. Motivasi Jorge Martin sebagian adalah untuk membuktikan bahwa Ducati salah karena mengabaikannya untuk menjadi pembalap pabrikan mereka. Martin tampaknya menjadi kandidat kuat untuk mendapatkan promosi ke garasi resmi Ducati pada MotoGP 2025 hingga Marc Marquez memperingatkan bahwa ia tidak akan pindah ke Pramac. Ducati akhirnya memilih Marquez dan Martin telah menandatangani kontrak dengan Aprilia musim depan. Ia tampak memiliki kepribadian yang kuat, tetapi ia pria yang manis, pria yang sangat baik, kata pemilik Pramac Paolo Ciampinotti. Ia orang yang sangat baik, sangat berkomitmen, dan termotivasi untuk menunjukkan bahwa Ducati telah membuat pilihan yang salah dengan mendatangkan Marc. Martin masih bisa mengambil plat nomor 1 dari Ducati dan ke rival mereka Aprilia tahun depan. Saat ini ia memimpin kejuaraan MotoGP dengan hanya unggul 7 poin atas Francesco Bagnaia dan memimpin 53 poin atas Marquez. Kemenangan Martin pada balapan sprint minggu lalu di sirkuit Misano telah menjadi penanda menjelang kembalinya akhir pekan depan ke sirkuit yang sama. Itu sangat penting. Jorge selalu di depan, tetapi tidak mampu menang dalam balapan terakhir, ucap Ciampinotti. Dengan kepercayaan dirinya, ia mampu menunjukkan kepada dirinya sendiri dan semua orang bahwa ia masih di sana. Yang terpenting bagi Martin adalah memberi pukulan bagi Bagnaia di sirkuit Misano. Itu di rumah Pecco, ia tinggal di sini, ia sangat mengenal lintasannya, ia sangat cepat di sini, ia memiliki kecepatan balapan yang hebat, memulai dari posisi terdepan, dan merupakan favorit yang jelas, ucap Neil Hudson. Santi Hernandez berbicara setelah kemenangan pertama Marc Marquez bersama Ducati. Selang 1043 hari, Marc Marquez kembali naik podium usai menjuarai Grand Prix MotoGP Aragon 2024. Marquez menetapkan waktu terbaik pada hari Jumat, meraih posisi terdepan, memenangkan sprint terakhir dan pada hari Minggu ia sekali lagi merayakan kemenangannya di puncak. Pembalap Gresini Racing itu menjalani akhir pekan yang sempurna, salah satunya mengingatkannya pada masa lalunya di Repsol Honda. Kemenangan pertama bersama Ducati, yang ke-60 dalam karirnya, setelah meraih 59 kemenangan bersama Honda.